Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kaifa tuqaddasu ummatun la yukhadu min syadidihim li dha'ifihim rawahu Ibnu Hibban walahu syahidun min hadisi Buraidah indal Bazzar wa akharu min hadisi Abi Sa'idin inda Ibni Majah. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana akan suci suatu umat yang tidak diambil haknya dari yang kuat untuk yang lemah. Jadi bagaimana akan suci suatu umat? Bagaimana akan suci suatu umat yang tidak diambil haknya dari yang kuat untuk yang lemah. Jadi kalau yang kuat terus saja kuat, yang lemah terus saja tidak diperhatikan, nah mungkin tidak akan ada suatu kemaslahatan, suatu kelancaran ataupun kebahagiaan. Jadi hidup ini yang kaya terus kaya, yang miskin bahkan tambah banyak jumlahnya, bahkan tambah miskin keadaannya karena hak dari yang kaya ataupun kewajiban yang kaya terhadap yang miskin tidak terjadi, tidak lancar. Nah, kata hadis ini dikatakan bagaimana akan suci suatu umat, bagaimana akan bisa mendapatkan suatu kemaslahatan suatu umat bila hak dari yang kuat, bila hak dari yang kuat untuk yang lemah tidak menjadi prioritas. Di situ yang ada mungkin berlomba-lomba dalam hal yang kaya untuk tambah kaya, mungkin yang miskin berlomba-lomba mikir-mikir gimana ini hidup menjadi begini. Ya nanti bisa muncul pikiran-pikiran yang tidak bagus, yang tidak baik, yang bisa timbul suatu kejahatan dan seterusnya. Maka yang kaya, yang miskin, kemudian yang memiliki ilmu yang tinggi, kemudian juga yang patut mendapatkan perhatian, semuanya menjadi harus terlaksana dengan baik. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yud'a bil qadil adil yaumal qiyamah fayalqa min syiddatil hisab ma yatamanna annahu lam yaqdi bainasnaini fi umurih rawahu Ibnu Hibban wa akhrajahul Baihaqi wa labduhu min Samrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, qadi yang adil itu dipanggil di hari kiamat dan ia akan mendapatkan dari hebatnya hisab apa-apa yang ia harapkan, bahwa ia lebih baik sekiranya tidak menjatuhkan keputusan suatu pun antara dua orang seumur hidupnya. Nah ini urusan qadi. Kemarin qadi itu adalah hakim. Hakim itu orang yang memberikan keputusan. Dan kita pun
pada hakikatnya qadhi juga gitu ya. Hakim juga ketika di rumah tangga harus ya memberikan keputusan, di masyarakat juga harus memberikan keputusan, bahkan diminta oleh masyarakat punten cenah pang bereskeun. Nah, ini ada perkara di rumah tangga tiasa manawi. Nah, di masyarakat kan ada pertanyaan begitu. Nah, biasanya orang-orang yang diminta pendapat harus memikirkan, dan sebelum memutuskan pada hadis yang sebelumnya kemarin, maka perlu adanya informasi dari yang lain. Tanya, gimana nih perkara ini, bagaimana si anu ini, bagaimana kehidupannya ini. Nah, jadi di situ sebelum ada keputusan, minta pendapat, minta penjelasan supaya ketika memutuskan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan kemarin ada qadhi yang ada 3 kelompok qadhi hakim, ada hakim yang masuk surga, yang kedua hakim masuk neraka. Qadhi hakim yang masuk surga itu dia tahu kebenaran dan menjatuhkan kebenaran di dalam kebenaran. Yang kedua tahu kebenaran tapi dia mendolimi tentang kebenaran. Yang ketiga dia tidak tahu tentang kebenaran tapi dia memutuskan walaupun tidak benar. Nah, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Jadi hakim, jadi pemutus perkara, perlu pertimbangan-pertimbangan, perlu menanyakan kepada yang lain informasi supaya ya yang dijatuhkan itu betul-betul sesuai aturan, sesuai ketentuan. Nah, yang sekarang ini qadhi yang adil ini, qadhi yang adil itu dipanggil di hari kiamat. Dan ia akan mendapatkan dari hebatnya hisab apa-apa yang ia harapkan. Bahwa ia lebih baik sekiranya tidak menjatuhkan keputusan suatu pun antara 2 orang seumur hidupnya. Dan memang di sini ketika menjatuhkan hukuman kepada orang yang betul-betul benar, perlu keputusan yang benar, ataupun sebaliknya memutuskan hal yang tidak benar padahal itu adalah benar, nah ini seumur hidup akan merasakan efeknya, akibatnya. Maka jadi hakim itu bukan sekedar memutuskan tapi memikirkan, mempertimbangkan, bahkan bukan sekedar di dalam kehidupan saat itu, bagaimana kehidupan selanjutnya, bagaimana nanti hubungan tanggung jawabnya. Namun kalau memang benar, ya itulah keberuntungannya. Kemudian hadis selanjutnya, wa Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yupliha qaumun walau amrohum imra'atan, rawahul Bukhari. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan pimpinannya, menguasakan perkara mereka kepada wanita. Wanita nih tidak akan berbahagia, kalimatnya tidak akan berbahagia ini ya. Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan pimpinannya kepada wanita gitu. Laki-laki yang pintar ada, mungkin di situ yang cerdas ada gitu ya. Tapi perempuan yang cerdas ada, yang lemah juga ada gitu. Nah, kemudian ketika diberikan kepemimpinan kepada wanita, kepada perempuan, nah ini tidak akan berbahagia disebutnya. Tidak akan berbahagia apa? Tidak akan namanya perempuan kan dikatakan dalam Al-Qur'an kita min subi wa taroib ya. Justru perempuan itu untuk dibimbing, diarahkan. Kalau dia diberi peluang, nah sudah jelas mengkol bisa, kalau tidak bisa diarahkan bisa terus mengkol. Kan kadang ada fenomena ya, fenomena perempuan yang suka marah-marah itu. Nah ini ketika diberi kepemimpinan terus marah-marah, bisa marahnya meledak-ledak. Kenapa? Karena mungkin kalau dikatakan hadis ini, ya tidak akan berbahagia orang yang dipimpinnya.
Komo lamun boga pimpinan perempuan cerewet misalnya gitu ya, sedikit-sedikit ngagerewek, sedikit-sedikit ngagerewek, ya mungkin si yang dipimpin ada raratel gitu. Kenapa? Kata hadis tidak bahagia. Si menerima, mendengar, tapi mungkin hatinya tidak ada ketenangan. Dan hadis ini benar ya. Kenapa benar? Karena sudah teruji ya kebenarannya Rasulullah, kemudian firman-firman yang turun kepadanya, dan semua yang diucapkan Nabi itu hakikatnya illa wahyun yuha. Kalau manusia biasa mungkin bicara itu emosi gitu ya, amek-amekan gitu, karena kepentingan, karena takut kehilangan. Kalau Nabi enggak, ditanya aja tidak dulu menjawab sebelum ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan di sini tidak akan berbahagia, ya begitu kalimatnya gitu. Terus kata seseorang, saya mah bahagia, ya cuman saya mah gitu. Yang lainnya mah kurang bahagia misalnya gitu. Nah, maka di sini kalau jadi pemutus keputusan mungkin perlu tahu juga hadis ini. Jadi bukan untuk apa-apa, untuk diresapi, untuk direnungkan, sekiranya tidak membuat banyak orang bahagia kan menjadi malapetaka gitu. Itu saja beberapa hadis yang kita baca dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan setelah kita membaca hadis mungkin tidak terasa manfaat membaca ini, tapi lambat laun nanti ada kalau ilmu itu begitu. Ilmu itu tidak sekarang diberikan, sekarang terasa, kecuali mungkin ilmu-ilmu terapan. Kalau ilmu-ilmu untuk membina kepribadian, membina hati, ya itu biasanya lambat laun. Seperti ada orang yang tidak butuh kepada doa, ya, sama butuh doa ente itu misalnya, lambat laun akan butuh gitu. Ketika sakaratul maut baru menjerit gitu ya. Kalau dalam sehari-hari saya nggak butuh doa Anda segala macam, tapi sekali-kali nanti akan ada kebutuhan dari orang lain untuk mendoakan. Kenapa? Ya namanya manusia kan tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Jadi kita manusia tetap punya kelemahan dan kekurangan. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin wal kafirin. Rabbighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.